Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi sadati syurafa wa ashabil abrar al-kiram an-nubala wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu pimpinan keluarga besar Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, bapak dan ibu, saudara-saudari, para tenaga medis dan non medis, karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak hafal namanya. Alhamdulillah, pagi ini saya kembali membawa peran pengganti. Kayaknya jadwalnya harus diganti juga dong Pak. Ya, seharusnya Bapak atau Buya Dr. Sidul Amin, Rektor Umri, juga rekan saya ngajar di Usuluddin, atau senior saya lah. Nah, beliau mungkin berhalangan, saya dihubungi oleh Buya untuk menggantikan atau dimajukan. Alhamdulillah, saya biasa siap sedia maju tak gentar untuk membela yang benar. Kita bersyukur pagi ini di waktu duha ini cerah, mudah-mudahan secerah iman dalam hati. Dan di Masjid Asy-Syifa, Masjid Kesembuhan, mudah-mudahan juga menyembuhkan segala virus syahwat dan syubhat yang mungkin menggelayuti diri, melalui satu kajian yang juga mudah-mudahan menambah iman dan diharap bisa menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menguatkan dedikasi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, mohon maaf juga atas keterlambatan, karena tugas pagi ini banyak juga.
mulai dari kajian tadi tambah lagi dengan jadi predikat sebagai SH, sopir harian, mengantar anak ke sekolah. Jadi insya Allah tuan-tuan kan tidak marah kan. Jadi kalau marah tidak enak bicara. Ya. Insya Allah tak lama. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Baik, kita sudah belajar pada 2 pertemuan sebelumnya tentang hikmah, faedah, dan kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini untuk mengokohkan kembali kita membuat tema khasais as-sirah an-nabawiyah, yaitu keistimewaan as-sirah an-nabawiyah. Sudah kita katakan bahwasanya yang kita pelajari ini adalah sejarah manusia terhebat, manusia paling mulia, manusia paling berprestasi, manusia yang semuanya diteladani, dari yang terbuka sampai yang tersembunyi. Kalau kita sebagian yang terbuka tidak bisa juga teladani, apalagi yang tersembunyi. Tapi Nabi ini adalah semuanya bisa dijadikan sebagai pelajaran dan teladan atas rekomendasi langsung dari Sang Pencipta yang Maha Tahu apapun yang bermanfaat dan mudarat atau yang berguna. Oleh itu, karena istimewanya ilmu, biasanya gue tak lepas dari istimewanya objek ilmu itu. Ketika bicara tentang keutamaan ilmu tauhid, kenapa ilmu tauhid paling utama? Karena objeknya tentang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya dia objek paling mulia, maka ilmu tauhid adalah yang paling mulia. Kenapa ilmu sirah menjadi ilmu yang mulia? Karena sirah adalah objeknya manusia paling mulia. Nah, apa keistimewaannya? Yang pertama, anna sahibaha afdalul bashar, bahwasanya yang dipelajari itu adalah afdalul bashar, manusia paling utama. Rafa Allah qadrah wa zikrah, Allah yang meninggikan sebutannya, meninggikan peringkatnya. Wa rafa'na laka zikrak, kami yang mengangkat sebutanmu. Dan patut dicatat kaum muslimin dan muslimat, bila Allah yang mengangkat, tak ada yang bisa menurunkan. Bila Allah yang mengangkat, tak ada yang bisa menurunkan. Walaupun seluruh kekuatan di dunia ini bersekol-kol dan bersatu untuk menjatuhkan, tidak akan pernah dijatuhkan. Dimusuhi, tak akan pernah dijatuhkan. Itulah kalau Allah yang mengangkat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, misalnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Ada obat pemanjang umur sekarang. Hah? Ada yang nak coba minum obat pemanjang umur, mati gara-gara obat itu. Aduh, nak, kalau ada saya nak minta. Hah? Ya minta aja, tak beli dah. Kaum muslim 950 tahun tidak beriman kepadanya kecuali hanya sekitar 40-an, dalam riwayat lain 80-an. La ilaha illallah. Kaumnya yang tinggi-tinggi itu semuanya jatuh tenggelam, sedangkan Nuh masih terbaca namanya, terpuji dan tinggi sepanjang umur alam. Demikian juga umat Nabi Lut alaihissalam. Beliau juga direndahkan, diintimidasi, diprovokasi, dan sering dipersekusi.
Ini juga kepada saudara-saudara kita yang muslim yang suka mempersekusi dakwah. Ini imamnya amat jahiliyah. Jadi persekusi dakwah itu sunnahnya jahiliyah. Berarti perangai-perangai jahiliyah. Semakin banyak orang persekusi dakwah itu perangai jahiliyah semuanya. Sebab ahli sunnah yang benar-benar mengikut Nabi SAW, alhamdulillah tak pernah terlibat membubarkan kajian. Yang terlibat adalah yang menentang sunnah-sunnah Nabi SAW, walaupun atas nama ahlu sunnah. Makanya mempersekusi dakwah itu bukan perangai orang Islam, tapi perangai jahiliyah. Tapi jangan salah paham, berarti orangnya orang jahiliyah tidak. Ya, perangainya tadi. Sebab Nabi SAW pernah saling mencela, bukan Nabi ya, sahabat, ada sahabat saling mencela sesamanya. Dia berkata kepada Bilal ibn Rabah, memanggilnya Yabna Sauda, wahai anak perempuan hitam. Lalu Nabi katakan, ya Abu Zar, inna fika la jahiliyah, inna fika la jahiliyah, sesungguhnya pada dirimu terdapat perangai jahiliyah. Tapi Abu Zar tidak jahiliyah. Jelas ya? Jelas ya? Kadang-kadang nanti salah sambut pula, berarti yang bubar kajian itu orang kafir. Itu bukan. Ini orang sering menafsirkan perkataan kita, maka sekarang saya jelaskan. Sebenarnya tidak masuk dalam kajian ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semua Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sayyidu waladi Adam, penghulunya anak Adam semuanya. Akan terlihat jelas nanti di akhirat. Sebab di dunia kan tidak nampak jabatan itu. Dia adalah sayyidu waladi Adam. Yang beriman percaya. Karena kita alhamdulillah kalau kita sekarang kan tidak payah itu kita. Bahwa Nabi adalah sayyidnya waladi Adam, penghulunya anak Adam. Tetapi dia orang-orang yang tidak beriman tidak percaya dia. Kapan dia percaya? Yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari di mana imannya suatu jiwa tak bermanfaat lagi. Di mana dulu dia tidak beriman. Orang kafir nampak nanti itu. Ketika seluruh umat manusia dan seluruh hamba-hamba Allah di kalangan jin dan manusia berkumpul untuk dihisab. Dari itu terlihat bahwa Nabi adalah sayyidu waladi Adam. Apa sebab? Para Nabi hari itu berkata, nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Selamatkan diriku ya Allah, selamatkan diri. Kalau Nabi bilang, ummati, ummati. Kaum muslimin dan muslimat, dahsyatnya hari itu Allah murka, semurka-murkanya, tak pernah murka seperti itu sebelumnya, tak akan murka lagi seperti itu setelahnya. Umat manusia menunggu lama. Kita menunggu antrian vaksin aja lama terasa. Antrian masuk pesawat lama terasa. Padahal berapa orang? Ini menunggu di satu hari padang mahsyar yang lamanya hanya 50.000 tahun. Bayangkan, 50.000 tahun. Bukan di ruang ber-AC, tapi tanah datar yang matahari 2 mil dari kepala. Kalau tuan tahu, ini tidak yakin, bersiap untuk itu. Persiapannya adalah amal saleh kita. Amal, iman. Sebab hari itu orang ditenggelamkan oleh keringatnya. Nah, saat itu orang ingin cepat selesai urusan. Sama kita juga di dunia ini, kan ingin cepat urusan. Kalau nak cepat urusan, cari siapa yang paling berpengaruh. Kan begitu? Nak dapat tanda tangan direktur misalnya, nak dapat tanda tangan manajer, nak dapat tanda tangan pimpinan. Iya kan? Nah, hari itu mereka berpikir, Adam, manusia pertama, patutlah dia dijadikan untuk memudahkan, mencepatkan hisab ini. La ilaha illallah. Adam angkat tangan, saya tidak bisa. Saya dilarang mendekati satu pohon saja. Mungkin yang laki-laki bisa pindah sini aja. Nah. Kurang pas juga di belakang ibu-ibu. Agak risih ibu-ibunya. Sini ada depan saya. Nah.
Sini aja biar apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak nyaman nanti ibu ni kan tidak nyaman dia jadi tidak husuk juga kajiannya. Nah, baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Hah? Saya pun jadi tidak nyaman juga jadi. Nabi Adam alaihissalam saya dilarang sebanyak itu pohon yang bagus-bagus, sebanyak itu pohon yang rindang-rindang, ya sebanyak itu buah yang manis-manis, dilarang satu saja, saya tidak tahan. Nah, ini bahayanya. Awak kalau dilarang pasti penasaran ya. Ini pasti penasaran. Makanya kadang-kadang para ulama tarbiyah, ulama pendidikan mengatakan kalau orang belum kenal pelanggaran itu, tidak tahu bahwa itu pelanggaran, tidak usah dulu disebutkan katanya. Sebab kadang-kadang orang seperti kata pepatah Arab, kullu mamnu'in marghub. Segala yang dilarang itu pasti orang nak coba-coba. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram. Adam saya bilang tidak bisa. Tapi coba kalian pergi ke Nuh alaihissalam supaya dia yang bicara kepada Allah. Rasul kita ini melobi ya untuk berikan syafaat. Pergi ke Nuh alaihissalam. Nuh juga tidak bisa. Sebab saya dilarang oleh Allah untuk berbicara tentang orang yang tidak beriman setelah dia dirumahkan hukuman. Tapi saya tetap juga anaknya mati dalam keadaan kafir, dia minta, ya Rabbi, inabni min ahli, anakku itu kan keluargaku, wa wa'dukal haq, janjimu benar, akan menyelamatkan keluargaku. Lalu Allah katakan, bukankah sebelumnya sudah disebutkan wala tukhatibni fil ladzina kafaru, kamu jangan lagi berbicara tentang orang kafir denganku, mereka sudah termasuk orang yang ditenggelamkan. Maka Nuh merasa itu pelanggaran. Merasa itu pelanggaran. Padahal dia seorang ayah, kasihan anaknya tenggelam. Kenapa ya Allah tak selamatkan anak saya? Bagi Nuh itu pelanggaran besar. Kalau kita, dan jelas anaknya salah dibela-bela. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, kalau gitu pergilah kalian kepada Ibrahim. Ibrahim Khalilur Rahman. Tidak juga Ibrahim juga tidak bisa. Pergilah kalian kepada Musa. Dan Musa juga angkat tangan, pergilah kalian ke Isa. Isa juga tidak bisa. Walaupun Isa dianggap sebagai anak Tuhan oleh orang, tapi tetap Isa mengatakan saya tidak mampu. Allah murka. Alasan semua mereka adalah Allah hari ini murka. Allah murka. Orang sedang mana? Lalu Isa mengisyaratkan pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan permintaan itu, rasa takutnya hilang karena cintanya yang besar kepada umat. Awak kalau sudah cinta hilang takut kan? Iya tak? Iya, kalau nak melamar dulu itu bapaknya galak tuh katanya. Bapaknya galak, tidak bakal diterima. Pokoknya kalau saya sudah mau, saya harus hadapi apapun yang terjadi. Ya tak? Kalau sudah cinta, apapun akan dihadapi. Tapi kalau masih ragu-ragu, belum teruji. Makanya datanglah Nabi Muhammad SAW. Ana laha. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah penghulunya Bani Adam. Bukan karena bangga, tapi karena Allah yang tinggikan. Nah, nanti akan kita pelajari. Nabi yang seperti ini, di awal berdakwah, bukan disambut dengan karpet merah, taburan bunga, tetapi adalah ditentang dengan sehebat-hebatnya. Bahkan pamannya sendiri, keluarganya sendiri penentang utama. Maka aneh bin ajaib, bila ada orang mengukur kebenaran dengan apa? Ditentang oleh keluarganya, ditentang oleh pamannya, ditentang oleh ayahnya, ditentang oleh anaknya. Ini bukan ukuran kebenaran. Ini bahasa jahiliyah lagi ini. Ini gaya jahiliyah lagi. Jahiliyah itu ukuran kebenaran bukan pada, tidak punya standar. Standar kebenaran itu jelas Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa majtama alaihi ummah, dan yang ijma' umat padanya. Bukan pada banyak pengikut, bukan pada tidak diikut oleh yang terdekat, tetapi adalah pada wahyu atau pada dalil yang diturunkan. Ini yang pertama, khusus keistimewaan daripada sirah Nabi alaihi salatu wassalam, karena yang dibahas manusia terhebat.
Yang kedua adalah ulul masdar fi hadhihi siratin nabawiyah. Sumber referensi dari sirah itu sangat tinggi. Sirah itu referensinya bukan fiksi, bukan imajinasi, apalagi halusinasi, tidak. Tuan-tuan dan perempuan, kita kalau baca komik atau novel yang bestseller atau super bestseller misalnya, itu hasilnya dari mana? Hanya sebuah imajinasi, sebuah hayalan dirangkum dari berbagai pengalaman diri atau orang lain, atau sama-sama memang sekedar hayalan saja, susah dibuktikan dalam kenyataan. Tapi subhanallah, tidak sedikit kita hobi membacanya, kadang-kadang sampai tamat pula, padahal hanya sekedar imajinasi. Yang ngarangnya kadang tidak bisa buat kayak gitu. Dia tulis novel tentang perjuangan. Dia sendiri tuntut berjuang, tidak bisa. Hayalan. Bicara tentang pemikiran atau tentang sains dalam novelnya, dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang itu. Lalu buat novel tentang cinta, dia sendiri gagal bercinta. Makanya yang paling banyak gagal bercinta adalah yang sering main film cinta. Iya. Makanya tinggalkanlah film-film cinta itu. Tinggalkan novel-novel cinta itu. Mereka orang gagal kebanyakan, bukan orang berhasil. Tidak perlu ghibah, tidak perlu ditanya kenapa sebulan-sebulan. Jangan. Karena juga sudah jadi acara ghibah juga. Ada acara apa namanya? Takut dibilang sering nonton ya. Nah, takut dibilang sana. Tahu semua, tahulah semuanya. Ya ada, pokoknya ada cerita selingkuh, cerita cerai, cerita talak, cerita berkelahi suami istri dan sebagainya. Rata-rata dinominasi oleh orang-orang yang sering main cinta atau main film drama cinta. Ternyata semuanya hanya drama. Sedangkan sirah Nabi tidak, dia bukan drama, dia asli. Dia asli, referensinya valid. Referensinya A1 kata orang sekarang ya. Bukan di atas A1 lagi. Apa referensinya? As-sirah, referensi utamanya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Banyak ayat bercerita tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi yang kita katakan, yang mengangkat Nabi itu Allah tabaraka ta'ala. Allah yang memujinya, yang mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Dia mengatakan Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Dia mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tunggu pada diri Nabi itu terdapat contoh teladan yang baik bagi yang ingin bertemu Allah dan selamat di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah. Nah, kalau gitu, ingin bertemu Allah dengan selamat, ikut Nabi. Ingin bahagia di akhirat, ikut Nabi. Ingin menjadi orang paling banyak berzikir, zikir dan seperti zikir Nabi. Kalau demikian kaum muslimin, referensinya jelas. Jadi sehingga tidak perlu lagi kita untuk melakukan sesuatu yang baru dalam mencintai Allah. Karena Nabi adalah prima. Tidak perlu lagi kita untuk membuat yang baru untuk belajar selamat di akhirat. Karena Nabi adalah paripurna. Dan tidak perlu lagi kita mengarang-arang zikir yang baru untuk menjadi orang yang paling banyak berzikir. Karena zikirnya Nabi adalah paling sempurna. Allah yang mengatakan, Fabima rahmati minallahi linta lahum. Karena rahmat dari Allah kamu berlunak lembut. Apa berlunak lembut dengan mereka? Allah yang mengatakan Nabi lunak lembut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kalian kecuali rahmat bagi seluruh alam. Lalu orang bilang ikut Nabi jadi teroris, dia yang teroris. Ikut Nabi jadi radikal, dia yang radikal.
mengikut Nabi jadi intoleran, dia yang intoleran. Coba lihat, yang selalu bilang kita intoleran, dia sendiri yang selalu tidak toleransi pada sesama umat beragama. Yang bilang umat Islam intoleran, dia sendiri sesama umat Islam tidak toleransi. Nak bikin masjid sering dihalangi, bikin kajian sering dipersekusi, nak menyampaikan pendapat dibatasi. Di mana toleransinya? Padahal ahlus sunnah, yang ahlus sirah an-nabawiyah adalah orang yang paling memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat selama bukan kebatilan yang jelas. Tahu kebatilan jelas memang dilarang, Allah sendiri larang. Kan kita juga melarang orang buat kebatilan kan? Kita sendiri. Ada orang menyampaikan cara-cara kiat-kiat untuk korupsi, tentu dia dilarang lah. Kiat-kiat untuk berbuat syirik, ya dilarang lah. Kenapa tidak dilarang? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi referensinya Al-Quran. Kemudian referensinya hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi. Jadi bukan imajinasi, bukan halusinasi, bukan fiksi, tetapi adalah dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah semuanya tercatat dengan detail. Ya, dengan detail. Ya, subhanallah. Sampai-sampai mengundang decah kagum para peneliti barat seperti Michael H. Hart dan bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang pertama ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang orientalis dari Inggris, Immanuel, bukan dari Jerman, dia mengatakan bahwasanya untuk menjaga kevalidan riwayat datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam harus mempelajari biografi sampai detail 500.000 orang perawi. Tidak ditemukan di dalam agama manapun. 500.000 perawi detail diketahui. Sampai hafalannya sekuat apa, catatannya berapa, hadis yang diriwayatkannya berapa, kapan dia bertemu dengan syekhnya, kapan dia tidak bertemu, kapan dia hadisnya sahih, kapan hadisnya sahih. 500.000 orang. Biar banyak bunyinya 5,5 juta. 1.000 tidak banyak betulnya, tapi kalau juta banyak. 0,5 juta. Untuk rumah sakit kita sudah ada dah kita mempelajari 100.000 orang. Sudah ada belum? Lengkap. Ya, lengkap datanya. Ini dah. Untuk menjaga kevalidan referensi sejarah Nabi SAW melalui hadis dan sunnahnya, kata orientalis tersebut, umat Islam harus pelajari 500.000 yang mereka akui ini tidak ditemukan di agama samawi manapun. Kalau agama-agama bumi ciptaan manusia jelas tidak ada itu. Mereka hanya asal baik menurut pikiran, diterima menurut perasaan, jadi agama. Kalau kita tidak, harus sabit dari Allah melalui Al-Quran, dan ini mutawatir, tidak perlu lagi diteliti, dan harus sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, annaha adaqqu siyaril anbiya'i was salihin tafsilan. Bahwa yang paling detail dari seluruh sejarah hidup manusia adalah sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita tidak disuruh bikin visi lengkap, ada yang menyebutkan detailnya? Nah, tidak ada. Tadi saya katakan tidak ada yang harus disembunyikan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang mesti disembunyikan dari sejarah hidup Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya membaca sirah tak ada ragu kita, dengan catatan mesti disaring mana yang tidak sahih daripadanya. Jadi dari kehidupannya secara umum, di depan umum, ataupun di privasi. Kalau kita kan ada istilahnya ruang privasi kita. Kalau privasi tidak boleh diceritakan. Apa sebab? Ngeri kalau diceritakan. Illa man rahimallah. Tapi kalau Nabi SAW seprivasi apapun diceritakan. Sebab apa? Karena
harus sampai, karena dia apapun geraknya yang dilakukannya, tindak yang dia buat adalah menjadi contoh yang mesti atau boleh diikuti. Dan ini tak ada kecuali pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwa sirah Nabi adalah sirah atau sejarah hidup anak manusia yang paling sahih. Kalau yang lain-lain ada yang sahih, ada yang tidak. Ada yang ditempelkan saja kepadanya. Sampai kepada sejarah-sejarah orang saleh sekalipun dari umat ini, Syekh Fulan, Wali Fulan, Kiai Fulan, berapa banyak dinisbatkan kepada mereka hal-hal yang tidak sabit dari mereka. Dulu waktu saya masih di pondok, begitu, ada film namanya film Wali Songo. Wali Songo. Awak karena film Wali Songo, awak anak pondok kan minta izinlah sama Buya, boleh pergi nonton film Wali Songo itu. Lepas itu adalah film Sunan Kalijogo. Hah? Sunan Kali apa? Kalijodo. Sunan Kalijogo gitu ya. Setelah dilihat, waktu itu kita ya nengok orang terbang-terbang gitu kan, kagum luar biasa, ini karamah ini. Ternyata setelah teliti, tidak ada sejarah-sejarah itu sampai kepada mereka. Banyak yang buat yang namanya film. Banyak kreasinya. Yang orang film tahulah kita. Rata-rata tidak punya latar belakang agama. Rata-rata tidak punya latar belakang agama yang cukup, yang valid, yang baik. Kalau sudah masuk ke dunia itu rata-rata tidak kokoh agamanya. Sehingga di Asia yang penting asyik ditonton. Itu yang penting. Targetnya gitu, mengejar apa istilahnya kalau apa film semakin banyak rating. Rating. Ya rating. Kalau di YouTuber apa yang banyak subscribers ya. Untuk apa itu? Apalagi kan ini kan tentunya tujuan. Sedangkan sirah Nabi sirah Nabi alaihi salatu wassalam yang dinisbatkan kepadanya wajib sahih. Apa sebab? Karena menisbatkan yang tidak sahih ke Nabi masuk neraka. Jadi tidak sembarang kita menisbatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menisbat berdusta atas namaku dengan sengaja, sama dengan menyiapkan tempat duduk di neraka. Berarti tidak boleh. Nah, andai pun ada dinisbatkan, diriwayatkan kepada Nabi, kalau kita tahu wajib kita nafikan. Kalau ada yang nak mencoba membuat, wajib kita tegah dan wajib kita jelaskan. Banyak juga yang dinisbatkan ke Nabi tapi tidak sahih. Pertama, ada yang menyebutkan, murid menyampaikan, perawi meriwayatkan, ada kan? Penulis mencatatkan. Tapi apakah semuanya benar? Tidak. Di zaman dulu vakumnya, karena ilmu riwayat ini pernah juga vakum, tidak dihidupkan, khususnya setelah abad ke-12 Hijriah atau abad ke-10 Hijriah, itu melemah. Sebenarnya di abad ke-5 sudah, abad ke-4 dan ke-5 sudah mulai lemah riwayat sebenarnya. Tidak seperti yang di 3 abad pertama. Kemudian di abad ke-7, 8 dan 9 kemudian mekar lagi. Setelah itu diam lagi. Dan di abad ini kan mulai orang belajar hadis lagi, ilmu hadis. Sekarang ini di abad ke-9 abad ke-14 dan 15 Hijriah ini. Nah, kita temukan ternyata Imam Syahnu, imam besar, betul. Cuman di dalam kitabnya ada riwayat yang tidak sah. Kita katakan, semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau, tapi riwayat ini tidak sah dari Nabi SAW. Tidak boleh dinisbatkan ke Nabi. Nah, kalau sudah jelas itu tidak sabit dari Nabi, kita tetap menyampaikannya. Nabi katakan, man haddatha anni hadithan yura annahu kazibun fahuwa ahadul kazibin. Apabila seseorang menyampaikan cerita hadis dariku dan dia tahu atau curiga itu hadis tidak sahih atau dusta,
lalu disampaikannya juga, dia termasuk pendusta. Pendusta atas nama Nabi masuk ke neraka. Oleh sebab itu, jadilah sirah Nabi sirah yang paling sahih. Sirah yang paling sahih yang pernah ada dari seluruh sejarah umat manusia. Karena yang menukil daripadanya adalah orang-orang yang sadiqun. Kalau di zaman sahabat, nanti kita akan bicara juga tentang sahabat, bagaimana sahabat itu, seperti kata Al-Bara' ibn Azib, Anas ibn Malik, dia katakan, dulu kami tidak semuanya langsung mendengar dari Nabi tiap hari. Karena ada yang ngurus sawahnya, ada yang ngurus kebunnya, ada yang ngurus jihadnya, ada yang ngurus perdagangannya, dan ada yang bergantian. Hari ini saudaranya yang turun, besok dia yang turun, seperti Umar dengan tetangganya orang Ansar. Tetapi di antara kami tidak pernah mengenal dusta. Kenal aja tidak, apalagi cinta. Kalau di zaman kita dusta itu sudah jadi dosa kecil. Iya ya. Di masa kita dusta sudah jadi dosa kecil. Kalau tidak dusta tidak lancar kajiannya. Kalau tidak dusta tidak turun gaji. Ya, tidak dusta tidak lancar kaji. Tidak dusta tidak turun gaji. Tidak dusta tidak naik profesi. Makanya ketika Anda ngajar, saya ngajar di universitas, ketika contoh dosa kecil, kan ketika membahas tentang adalatul rawi, yaitu adilnya seorang rawi itu tidak adilnya, ya, yaitu orang yang tidak pernah berdusta sekalipun dalam bicara sesama manusia, apalagi atas nama Nabi. Lalu saya minta mahasiswa saya minta coba bikin contoh dosa kecil. Apa jawabannya? Dusta, Ustaz. Dusta termasuk dosa kecil rupanya di kalangan mahasiswa hadis. Allah musta'an. Ya. Saya gila-gila pala, kok dusta? Saya bilang, Nabi bilang min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar setelah syirik pada Allah, durhaka pada orang tua, berdusta. Tapi menjadi dosa kecil. Nah, zaman sahabat itu dosa yang paling besar. Maka mereka tak mengenal ada yang dusta di antara mereka. Oleh sebab itu sepakat ulama hadis, bila hadis dari sahabat, walaupun tidak diketahui siapa sahabatnya, pasti sahih. Sebab apa? Sahabat tak pernah dusta. Kalau saya mengatakan tidak ada generasi dari generasi umat Islam ini yang seluruh anggota generasi itu yang masuk surga kecuali generasi sahabat. Generasi sahabat semuanya masuk surga. Apa sebab? Tidak ada satupun anggota generasi sahabat yang terlibat aliran sesat. Tidak ada. Tapi kalau anggota generasi setelah masa sahabat, generasi tabi'in, ada yang sesat, ada yang tidak sesat, walaupun nisbat yang sesatnya dikit. Kalau di masa kita, mana yang banyak aliran sesatnya atau yang tidak sesatnya? Alirannya. Kalau dulu saya sebelum pulang 2004 saya di Madinah saya baca rilis dari MUI pusat, aliran sesat di Indonesia waktu itu hanya lebih kurang 240-an. Itu yang sudah daftar ulang. Ya ambil formulir tidak balik-balik masih banyak. Contoh Ahmadiyah sekarang masih belum bisa diresmikan sebagai aliran sesat. Syiah sampai hari ini masih dihalang-halangi untuk mendapat gelar aliran sesat. Coba yang sudah ambil formulir tapi belum daftar ulang. Itu 2004. 2014 kemarin setelah pulang saya ke sini, saya baca lagi rilisnya. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meningkat jadi 400 lebih. Makanya
Waktu itu saya berusaha untuk menghidupkan di tempat saya ngajar dimanapun untuk menghidupkan kembali sirah Nabi. Karena apa? Sirah Nabi itu referensinya valid, paling sahih. Kalaupun ada referensi yang dinisbatkan ke sirah tidak benar, alhamdulillah banyak ulama yang menyaringnya. Seperti salah seorang guru kami di Madinah, Syekh Akram Diya Al-Umari, menulis kitab namanya As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah, sirah-sirah Nabi yang sahih. Dalam kitab tafsir juga banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih. Lalu salah seorang senior saya dari Maroko, kan senior lebih patut sebagai angkatan syekh atau angkatan guru, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi, menulis tafsir dengan sunnah yang sahih 50 jilid. Di kitab tafsir dengan sunnah yang sahih sebanyak 50 jilid. Orangnya masih hidup. Hafizahullah ta'ala. Ma'asyarul kiram. Jadi ini keistimewaan yang keberapa? Yang kelima atau keempat? Kelima atau keempat? Kelima ya. Terjadi khilaf. Nah, yang selanjutnya biar tidak khilaf. Baik. Bahwasanya di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung terhimpun dan terkumpul amaliyah nyata Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bagaimana Nabi melaksanakan ibadah, bagaimana Nabi dalam bermuamalah sosial, bagaimana Nabi dalam berinteraksi dengan muslim dan non muslim, bagaimana Nabi SAW melakukan aktivitas upah mengupah atau yang disebut dengan muamalah atau transaksi, ada nyata langsung. Sampai-sampai Nabi SAW dalam setiap keadaan ada kadang-kadang yang namanya asbab urudul hadis. Misalnya ketika Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Bukan maknanya Nabi tidak tahu sama sekali. Bukan Nabi sama sekali tidak tahu. Cuman ada masalah-masalah yang mutlak, masalah urusan duniawi. Ini kan sebabnya turun sebabnya hadis ini ketika Nabi SAW melihat orang-orang Ansar. Nabi kan aslinya Makkah. Makkah masyarakatnya apa? Berdagang apa berkebun? Makkah berdagang, kan tandus. Ya, tidak ada kebun sawit di situ, tidak ada kebun korma, tanahnya tidak subur. Kan tidak ada dah. Mekah tuh kering kerontang, makanya banyak berdagang. Makanya orang berdagang ini agak sedikit kasar-kasar. Ya, kalau Madinah orangnya bertani, orang petani ini telaten-telaten. Kalau kasar-kasar sambil nyiangi padi itu padi yang disiang, bukan rumputnya. Ya tak? Orang nyadap karet kalau kasar-kasar dia tekayu, dia cepat mati, tidak ada karet getahnya. Orang nanam jagung harus lambat-lambat juga tidak patah nanti. Iya, oleh itu apalagi lado. Kalau lado udah patah tidak murahnya kan. Tapi yang patah sekarang pun mahal juga nampaknya. Ini beruntung orang yang tidak terlalu suka cabai nampaknya. Sekarang ini, nah sekarang kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada amaliyah langsung. Bagaimana beliau berjihad sehingga kita tahu. Ada orang sekarang melakukan serangan-serangan, peledakan-peledakan. Kita bilang ini tidak jihad, ini jahat. Apa sebab? Sirah sudah menjelaskan jihad. Ini dawabitnya. Ini cara-caranya. Ini caranya. Tidak semua orang yang kafir pada Allah harus dilenyapkan. Tidak. Nabi sudah tentukan. Makanya belajar sirah bukan bikin orang teroris. Justru membelakangi sirah bikin orang radikal. Cuman sayang orang belajar agama Islamnya pergi ke Eropa, pergi ke Barat. Dia baca tentang sirah Nabi dari orang yang anti. Ada musuh yang menyebutkan kemuliaan lawannya? Hah? Rata-rata mereka pembenci. Orang benci wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Orang yang sudah ridha segala aib tertutupi. Tapi kalau orang yang benci, yang tak aib pun menjadi
menjadi kelemahan. Dia belajar Islam kepada orang yang tidak Islam, belajar iman pada orang tidak beriman. Mungkin dia beriman. Hah? Awak belajar mancing, belajar ke para medis. Tidak pernah ngono orang mancing. Orang yang kalau di ini tuan-tuan perempuan di sini pandai mancingnya ke pasar pagi, pasar pusat, atau cepat ngononya tuh, cepat menggotu. Kalau bawa mancing ke sungai, setengah hari habis umpan oleh air. Ya, saya udah coba juga pergi mancing, nggak ngono-ngono. Ya sehari berangkat, pergi mancing tuh berangkat jam 2 malam berangkat. Besok pulangnya jam 2 malam lagi sampai di rumah. Nggak ada dapat. Duit untuk pergi mancing lebih banyak habis daripada hasil pancingan. Apa sebab? Nggak kojo kita dikerjakan. Bukan kerja kita. Sekarang nggak cari iman kepada orang kafir, mana dapat? Akhirnya menyerang orang-orang beriman. Tuh lihat. Berapa banyak pakar-pakar Islam tapi belajar kepada orang non-muslim. Nah, itu yang terjadi. Nah, di situ pentingnya kembali kita belajar sirah Nabi. Amaliyah nyatanya nampak. Sehingga peluang untuk saling memusuhi sesama muslim semakin menipis. Tapi kalau enggak, masing-masing ambil ayat Quran, tafsirkan masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Ini yang menyebabkan kita senantiasa yang bercanggah dan sebagainya. Yang kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwasanya sirah Nabi itu berkaitan langsung dengan masa, tempat, kejadian, turun ayat, datang hadis, tempat-tempat bersejarah dan sebagainya. Jadi akan lebih cepat diingat dan akan cepat dihayati. Misalnya sirah Nabi perang Uhud, pergi tuan-tuan ke Madinah, ziarah ke bukit Uhud. Lalu terlihat oleh kita situasi dan kondisi bagaimana waktu itu. Nabi SAW menjadikan markasnya membelakangi Uhud, sebab dalam ilmu strategi perang masa itu tidak akan ada serangan dari balik bukit. Tak akan ada serangan dari balik bukit, terlalu banyak energi yang dia perlukan. Kemudian Nabi SAW meletakkan 50 orang tukang panah di tempat yang paling strategis di atas Jabalur Rumat. Karena kalau ada serangan dari situ, ini sudah ada pelindung punggung kaum muslimin. Dan seterusnya. Kemudian sengaja Nabi SAW tidak berang dalam kota. Sebab kalau kalah, langsung dikuasai kota kita. Tapi sengaja dibawa keluar atas juga izin Allah, kemudian permintaan anak-anak muda yang tak terlibat perang Badar dan seterusnya. Jadi semua ini akan membuat sejarahnya semakin valid. Sampai ukuran kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Al-Waqidi Muhammad bin Umar Al-Waqidi Al-Maghazi itu tempat Nabi SAW. Karena ada yang bertanya bagaimana dengan Bi'ru Budha'ah. Di sini itu dilemparkan orang sampah-sampah, bahkan mohon maaf akramakumullah, sampah-sampah orang haid pun dibuang ke situ. Boleh tidak dipakai berwudu ya Rasulullah? Boleh tidak dipakai bersuci? Lalu kata Nabi boleh. Air itu suci, tak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Karena lalu diukur olehnya berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa kedalaman tepinya, kedalaman dalamnya, sampai riak ini dibatukan misalnya, dikocek di awal sini, sampai nak gelombangnya sebelah, diukur oleh para ulama. Sehingga dengan demikian dari hasil itu membuat konklusi hukum fikih tentang masalah air. Mana air yang bernajis, mana air yang tak terpengaruh oleh najis dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi sangat berkaitan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwasanya sirah Nabi itu seperti yang sudah kita sebutkan dalam 2 pertemuan sebelumnya, bahwasanya mengandung banyak pelajaran, banyak ibrah. Ya, ada kita misalnya yang dapat musibah kehilangan orang tua,
Dalam sirah disebutkan Nabi lahir tak ada ayah. Sehingga yang tak punya ayah tak berputus asa. Lalu dibilang tak punya ibu, yatim piatu. Nabi umur 4 tahun ibunya sudah wafat pula. Sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Semuanya kejadiannya ada. Ada orang yang dipisahkan dari anak, dari keluarga. Nabi SAW mengalami hal yang sama. Sehingga kita tidak bisa menghujat Nabi. Nabi enak aja nak kemana-mana bisa naik burak. Tidak, sekali dia naik burak itu cuma. Itu pun karena tidak bisa naik onta biasa. Kan Isra Mi'raj aja pakai burak kan? Karena dia mukjizat. Selebihnya naik onta. Naik onta atau naik keledai Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW bersikap dengan anak-anak, baik di rumah maupun di masjid, di jalan atau di tempat manapun. Kita kadang-kadang nengok anak kecil jojo aja kata orang gitu, jijik dan jojo. Nabi tidak. Ternyata orang besar bermain dengan anak kecil tak melunturkan kebesarannya. Orang tua bila bercanda dengan anak kecil dengan sesuai dengan batasnya, ia tidak akan menjatuhkan martabat orang tua. Ternyata dalam sirah Nabi terdapat hal-hal seperti itu. Kaum muslimin muslimat, waktu dengan bapak-bapak dan ibu tidak terasa. Tidak bisa sejam kayaknya gitu. Harus ya. Kita sambung nanti aja lah ya. Ya, pasalnya dah mulai nengok-nengok jam. Iya. Anak-anak saja kalau udah lama juga gelisah, apalagi mak-maknya anak-anak. Apalagi ada kerja yang menunggu. Saya mohon maaf sekali. Insya Allah kita sambung lagi nanti ya. Oh, enggak mau, harus selesai juga. Enggak, nanti. Nah, karena diantaranya ada yang mungkin belum sarapan, diantaranya ada yang harus memberikan pelayanan, dan diantaranya mungkin ada yang juga sedang menahan. Oleh sebab itu kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, tujuan kita belajar ini karena memang belajar itu adalah segalanya. Semoga Allah SWT berkahi hati kita, berkahi waktu kita, berkahi umur, harta, anak-anak, dan pekerjaan. Semoga semuanya semakin berarti dengan memulai pagi berniat lillahi tabaraka wa ta'ala. Apapun pekerjaan kita, jangan lupa bismillah, berniat, ya Allah, sekecil apapun andil saya di rumah sakit ini, tolong jangan sampai tidak dicatat sebagai amal soleh saya. Gaji tidak berniat sama juga, ya nah. Apalagi mungkin kalau dengan niat yang baik, Allah berkahi itu gaji kita. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Dan ini mungkin kenapa rumah sakit atau keluarga besar ini, pimpinan kita membuat kajian-kajian ini bukan karena paksaan itu, sebab memang harus diadakan. Siapapun, ustadz harus ngaji juga, ulama harus ngaji juga, dai harus ngaji juga, semua kita harus ngaji. Dan kalau sendiri kadang-kadang ngantuk kita. Kalau dengan bersama-sama ini ngantuk pun dibangunkan kadang. Oleh sebab itu mudah-mudahan kajian ini tetap berlanjut, semakin sehari semakin lebih baik. Mana tahu suatu saat masjid kita lebih besar lagi dari ini, Pak Ketua. Ya kan, kalau Allah tidak payah, kita aja yang payahnya. Kalau bagi Allah tidak payah, mungkin nanti bikin lantai 2 ke atas. Berdoalah sama-sama kita. Tidak tahu lidah siapa yang masin kata orang tua kan. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Pertanyaan kemarin kan sudah dijawab sama dokter kan? Sudah kan? Ya, saya berjanji kalau dia tidak jawab saya jawab. Sudah kan? Alhamdulillah. Nah, itu yang bagus itu. Berikan kepada yang takhasusnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah,
dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.